sengaja saya undang saudara ini ke sini untuk melakukan evaluasi bersama terhadap kinerja yang Anda lakukan selama ini, karena saya melihat bahwa cukup banyak pekerjaan-pekerjaan yang sampai saat ini belum terselesaikan dengan baik. Ini kita tahu bahwa sudah akhir Desember, sehingga saya berharap bahwa pekerjaan-pekerjaan itu dapat diselesaikan dengan baik sampai dengan akhir tahun. Jadi saya memang mengakui bahwa Anda cukup rajin, cukup ulet, cukup disiplin dalam bekerja, namun hasilnya belum maksimal atau belum sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi saya melihat bahwa ada beberapa catatan-catatan yang selama ini mungkin perlu diperbaiki atau perlu ditingkatkan. Antara lain adalah kebersihan jalan protokol atau jalanan utama menuju akses pabrik 2345, kemudian penghijauan, kemudian luapan dari semua area. Nah, itu juga belum terkelola dengan baik, sehingga saya akan mengajak saudara berdiskusi tentang beberapa hal yang tidak dicapai itu tadi. Jadi silakan saudara mempertanggungjawabkan apa yang saudara kerjakan, apa yang saudara lakukan, dan kendala-kendala apa saja yang Anda alami, kenapa sampai program-program kita itu tidak terlaksana dengan baik. Silakan. Ya, terima kasih. A few moments later. Jadi silakan memberi jawaban atau komentar apa-apa yang menjadi kendala atau penyebab sehingga pekerjaan itu tidak terselesaikan dengan baik. Silakan Pak. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menjelaskan kenapa pekerjaan selama ini tidak tercapai di bulan Desember ini. Yang pertama menyangkut tenaga kerja. Ya. Tenaga kerja yang kami pakai selama ini masih banyak kekurangannya, terutama masalah di Tona Sampat. Kenapa di Tona Sampat ini tenaga yang kita pekerjakan ini kurang lebih 73 orang. Sedangkan area di Tona Sampat ini sangat luas. Jadi dari tenaga yang kita pakai ini tidak mencukupi ke area-area yang luasnya sekian hektar. Oh ya, jadi karena luasan area ya, Ya. karena terlalu luas, Ya. jumlah tenaga terbatas. Cuma 73 orang. Oke, yang lain silakan. Yang kedua yang menjadi kendala ini yang area ini perusahaan kita ini mulai dari 2345 ini luasnya ini sekitar berapa hektar ini dibanding tenaga yang ada. Tenaga di 23 ini sekitar 90-an ya. 90-an tenaga. Tona Sampat 73, Tona Salima 49. Jadi kalau kita total ini sekitar 200 tenaga kerja ini. 215 ya. Iya. Yang ketiga, kendala yang ketiga ini masalah luapan. Setiap saat ada luapan. Luapannya ini bukan dibilang sedikit, di mana terutama di area Cite, luapannya ini sangat banyak. Dan kendala di situ alat yang kita pakai ini sering sekali rusak. Alat sering rusak ya. Sering rusak. Ya. Ya ini yang kendala utama ini. Ya. Karena biar bagaimanapun kita mau bekerja, kalau alatnya tidak ada,
pekerjaan itu tidak akan selesai terlaksana. Ya. Ini yang barangkali utama ini alat ini. Di sisi lain, ya silakan. Kan alat ini kan kita siapkan di masing-masing dua ya, di 3 titik, jadi kemasan 5. Ada eskavator, ada backloader, ada KC. Bagaimana itu? Dalam per bulan sering rusak ya di musim hujan ini ya? Yang selama ini kami amati, sepertinya ini alat sudah tua, perlu barangkali peremajaan. Ini alat kita ini yang sering kita pakai, baik backloader, eskavator maupun dump tray-nya. Dump tray juga ini yang sering sekali yang rusak. Karena kondisinya saja sudah puluhan tahun ini, apalagi yang di tong sampah ini. Ini barangkali yang menjadi kendala kita selama ini. Ya, mudah-mudahan kedepannya yang lebih baik lagi. Terima kasih. Terus kalau mengenai penanaman pohon, apa kendalanya sampai tidak terlaksana dengan baik? Tidak belum mencapai target? Yang jadi kendala terutama ini yang penanaman pohon kemarin kan ada namanya skop orang yang bagian penanaman, ada seksi khusus yang penanaman. Dulu tahun 2019 penghijauan itu masih ada di kebersihan. Oh, ya. Jadi ini sekarang skop ini tidak lagi di bawah kita, tetapi di bawah seksi lain, Iya. seksi reklamasi ya. Ya, jadi kalau begitu ya upayakan bagaimana menjalin koordinasi kerjasama dengan mereka supaya kita bisa sama-sama menanam. Jadi mungkin dia di area-area yang di luar jalan protokol, nah kita yang area dalam protokol. Nah, kemudian kendala lain penanaman, saya kira kalau cuaca sudah menunjang, bagaimana sarana prasarana? Ayamnya sarana prasarana ini cukup memadai. Yang jadi kendala kemarin kan Misalnya linggis, sekop, kemudian pupuk kandang, kemudian pupuknya, kemudian bibitnya. Itu kira-kira di mana kendalanya itu supaya kita bahas sama-sama ini. Oh iya, ya terutama juga ini alat-alat yang kita biasa pakai ini semacam linggis, campur apa ini banyak sudah tidak ada. Jadi sekarang kita itu bikin sendiri. Oh, hilang ya? Bukan hilang ini Pak Haji, karena memang tidak ada pembelian dalam tahun ini. Iya, tidak ada pembelian. Jadi mungkin kalau ada bisa dianggarkan ini tahun 2021. Bisa dianggarkan ini alat-alat dan termasuk bibitnya ini. Bibit ya? Iya. Jadi kita upayakan bibit. Karena selama ini kendalanya kita ini menunggu ini bibit. Iya, saya juga melihat bahwa bibit yang ada selama ini itu agak kecil. Sehingga mungkin kita perlu mencari sumber lain, memperoleh bibit yang agak besar. Kalau memang perlu dibeli dan yakin bisa tumbuh dengan baik, nggak apa-apa, kita beli saja seperti itu. Ya, syukur. Bibit ya, Iya. saya catat ini bibit. Jadi memang saya mengakui bahwa kita kesulitan memperoleh bibit yang agak besar. Nah, itu nanti kita evaluasi bersama bagaimana caranya memperoleh bibit yang lebih besar. Kemudian saluran air bagaimana? Saya juga melihat ada catatan ini mengenai saluran air karena sempat juga banjir di beberapa akhir pekan lalu. Ya betul, kami aku ini saluran jalan ini karena kami terkendala di area gorong-gorongnya Pak Haji. Kenapa gorong-gorongnya? Gorong-gorong ini sudah buntu. Oh, buntu. Buntu. Dan pada saat kita mau kerja ini akses untuk masuknya ke dalam di gorong-gorong susah. Iya, saya juga melihat bahwa posisi gorong-gorong ini yang
tidak strategis. Kenapa? Karena lubangnya itu kecil. Kemudian dimasuki oleh material itu, kira-kira gimana cara membersihkannya itu? Apa tidak bisa dimanual ya? Saran saya kalau bisa ini Pak, bagaimana supaya tidak jadi terjadi banjir di tahun depan ini, kita ganti ini gorong-gorong yang kecil ini. Oh, diganti saja ya? Diganti yang lebih besar. Ya. Jadi nanti pekerjaannya ini lebih gampang kalau besar. Kita bisa masuk ke dalamnya untuk mengambil material yang tinggal di dalam. Nah itu. Nah ini di mana-mana ini saya lihat ini kendalanya ini gorong-gorongannya ini yang jadi permasalahan. Kalau drainasenya itu salurannya ya cukup bagus karena sekarang kalau kita lihat di Tonosadi ini alhamdulillah sudah yang kendala ini tinggal tong sampah ini dengan 23 ini karena banyak yang tidak bisa kita kerjakan. Masalah ini gorong-gorong yang sangat kecil. Jadi bagaimana kami sarankan ke depannya agar bisa diganti yang lebih besar untuk mempermudah kita membersihkan untuk pemeliharaannya. Gitu Pak. Nah, kemudian untuk area-area yang kotor tadi sudah aman, sudah ada solusi-solusi, nanti kita carikan solusi sama-sama. Namun saya melihat Anda juga perlu meningkatkan terus pengawasan, kedisiplinan terhadap tenaga kerja, kemudian peralatan, kemudian bibit, gorong-gorong, dan beberapa hal lainnya yang masih perlu mendapat perhatian. Saya kira Anda bisa melakukannya ini dengan cepat dan mudah-mudahan bisa terrealisasi program-program kita di akhir tahun 2020. Untuk kebutuhan-kebutuhan penunjang, saya akan mencoba terus melakukan upaya-upaya mencari sumber-sumber lain untuk memperoleh seperti tadi peralatan seperti ini canggih. Saya kira vendornya ini dihubungi, tolong disiapkan kembali material-material menjelang tahun 2021 ini. Kemudian untuk area luapan saya kira dimaksimalkan. Ini alat yang sering rusak, kita tolong hubungi juga vendornya supaya dibenahi alatnya, jangan semerawut seperti itu. Kemudian mengenai area jalur protokol, saya kira ini kan musim hujan. Iya. Nah, jadi usahakan disapu dulu kemudian isi ulang supaya tidak mengeras ini. Kemudian untuk gorong-gorong saya kira juga saya akan upayakan bagaimana caranya mengganti secara bertahap gorong-gorong ini. Iya. Saya kira itu mudah-mudahan dapat memperbaiki kinerja di akhir tahun ini sehingga beberapa hal yang tidak tercapai di akhir tahun ini dapat kita kejar sehingga realisasi atau rencana dan realisasi program kerja kita dapat terlaksana dengan baik. Saya kira begitu. Terima kasih atas kesempatannya untuk berdialog dan berdiskusi supaya kita semua mengetahui apa kelemahan-kelemahan atau hal-hal yang menjadi kendala kita di tahun 2020. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga dapat bekerja lebih maksimal lagi dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.